Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas C akan presentasikan mengenai kajian kami mengenai jurnal yang berjudul The Development of Supersaturated Ribamypin Eye Drops for Enhanced Solubility, Stability, Patient Compliance, and Bioavailability. Kemudian ini anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Azkara Stepia, Citra Lestari, Sabila Faiza, Devia Raisa Bibi, Karinur Fauzia, Sofi Zakiyah, dan Salsabila Nurul. Yang pertama yaitu obat tetes mata. Merupakan salah satu sediaan obat tetes steril berupa larutan atau suspensi yang digunakan dengan cara diteteskan ke dalam lekuk mata atau ke permukaan selaput bening mata. Obat tetes mata umumnya digunakan untuk pengobatan lokal pada mata, seperti untuk pengobatan glaukoma, antimikroba, antiinflamasi, anestetik lokal, dan antihistamin. Obat tetes mata harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu steril atau terbebas dari mikroorganisme, tidak mengiritasi atau memberikan rasa perih pada mata, bebas dari partikulat, isotonis dan isoitris pada pH air mata, serta didesain memberikan bioavailability obat yang memadai dalam 1-2 tetes. Selanjutnya di sini ada zat aktif yang dipakai pada obat tetes mata yang kami buat, yaitu rebamipid, di mana pada awalnya itu rebamipid digunakan pada obat antimah, akan tetapi berkembang penelitian di bidang oftalmologi, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa rebamipid ini dapat meningkatkan produksi musin di sel goblet, kornea, dan konjungtiva. Rebamipid dapat dibuat obat tetes mata dengan bentuk suspensi, di mana telah digunakan secara klinis di Jepang untuk pengobatan mata kering dan kerusakan kornea sejak tahun 2012. Untuk mekanisme kerjanya sendiri, rebamipid dapat meningkatkan tingkat ekspresi gen MUC1, MUC4, dan MUC16 melalui aktivitas reseptor faktor pertumbuhan epidermal dan meningkatkan produksi glikoprotein mirip musin dalam sel epitel kornea manusia. Selanjutnya, selain dibuat suspensi mata, rebamipid juga dapat dibuat topikal, di mana secara signifikan memperbaiki gejala pewarnaan fluorescence kornea, pewarnaan hijau lisamin konjungtiva, dan tear film breakup time pada dry eye disease. Kemudian untuk strategi formulasinya, rebamipid ini memiliki sifat didaur dalam air dan memiliki buffer pH netral yang cocok untuk rute pemberian pada mata. Sampai saat ini, beberapa teknologi untuk mengembangkan suspensi nanorebamipid menggunakan liposom, penggilingan manik, atau metode dispersi berkecepatan tinggi. Namun, karena nanopartikel ini adalah bagian dari sistem suspensi nano, terdapat beberapa kendala seperti kegagalan filtrasi dan penggunaan dialisis untuk pemurnian. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan yang jelas untuk pengembangan obat tetes mata larutan bening untuk produksi massal komersial yang dapat meningkatkan kepatuhan pasien. Kemudian ada metode sterilisasi menggunakan filtrasi, di mana proses filtrasi steril banyak digunakan dalam produksi bioterapi untuk menghilangkan mikroorganisme dan menjaga sterilitas produk. Proses filtrasi steril dapat diterapkan pada persiapan buffer dan persiapan media kultur sel dalam proses bioterapi, dan pada sterilisasi akhir atau pengisian akhir pada proses hilir, karena beragam aplikasinya dalam bioproses. Berbagai filter steril 0,2 atau 0,22 mikrometer dengan bahan polimer berbeda, yaitu PVDF, hidrofolik, dan PES. Dan ukuran pori nominal banyak tersedia dan digunakan secara luas. Dalam penelitian menggunakan filtrasi steril dalam persiapan buffer serta osmotik agen, di mana larutan disaring dengan filter jarum dengan ukuran pori 0,2 mikrometer. Lalu, untuk metode pembuatan sediaannya, yang pertama itu peninjauan kelarutan rebamipid, dilanjut dengan analisis kondisi kromatografi cair kinerja tinggi, selanjutnya pH pengendapan REB dalam larutan polimer hidrofilik, lalu polimer hidrofilik pada penekanan respirasi REB, lalu agen penyangga pada penekanan respirasi REB, lalu agen osmotik dan osmolalitas pada penekanan respirasi REB, lalu analisis NA
dari formulasi presipitasi representatif menggunakan LIBS atau Laser Induksi Breakdown Spectrometer. Lalu yang terakhir, stabilitas jangka panjang dari formulasi yang dioptimalkan. Selanjutnya, evaluasi sediaan. Evaluasi sediaan ini dilakukan menggunakan 4 ekor tikus, 20 mikroliter, 1,5% REB, F14, dan produk komersial yang diberikan ke mata kiri tikus dengan anestesi isofluoran. Selanjutnya, mata kiri dipotong setelah eutanasia pada 0,083, 0,25, 0,51, dan 3, dan 7 jam setelah pemberian. Lalu aqueous humor, kornea, vitreous, dan retina dipisahkan secara berurutan dari mata yang dikumpulkan. Setelah menambahkan 200 mikroliter isoling ke setiap jaringan, jaringan dihomogenisasi menggunakan sonic dismebrator selama 30 detik. Selanjutnya, sistem Agilent 1100 HPLC digabungkan dengan spektrofotometer massa triple quadruple API 4000 digunakan untuk kuantifikasi F14 dan produk komersial dalam jaringan mata. Selanjutnya, pengendapan protein diinduksi dengan menambahkan 20 mikroliter larutan standar internal dan 160 mikroliter asetonitril ke dalam 20 mikroliter homogenat jaringan. Kemudian sampelnya disuspensikan menggunakan vortex mixer dan disentrifugasi pada kecepatan 13.500 rpm. Selanjutnya 150 mikroliter supernatan ditempatkan dalam botol analisis dan 5 mikroliter disuspensikan ke dalam sistem HPLC MS untuk analisis selanjutnya. Lalu REB dan IS dipisahkan melalui kolom dan kemudian menggunakan asam format 0,1% dalam metode elusi isokratik. Lalu dalam mode pemantauan, reaksi berganda ESI, REB, dan terpenadin dipantau pada MZ 371,2 hingga 216,0 dan 472,3 hingga 436,4. Lalu kisaran kuantifikasinya adalah 10 hingga 10.000 dan memiliki linearitas dan spesifitas dalam kisaran yang memenuhi panduan metode bioanalisis FDA. Saat menghitung parameter PK, serangkaian nilai konsentrasi sesuai dengan urutan pengambilan sampel dianggap sebagai nilai individual. Dan konsentrasi maksimum atau Cmax dan waktu Cmax ini ditentukan langsung dari masing-masing profil konsentrasi waktu luas di bawah kurva, dihitung menggunakan rumus trapesium linier. Selanjutnya, untuk hasil dari evaluasi sediaan, yaitu didapatkan kelompok produk komersial dengan cepat mencapai konsentrasi tertinggi pada 0,25 jam di seluruh jaringan mata, dan kemudian menghilang dengan cepat. Sedangkan tetes mata REB yang dioptimalkan atau kelompok F14 mencapai konsentrasi tertinggi secara perlahan pada 0,375 hingga 1,75 jam dibandingkan dengan formulasi komersial yang ada, menunjukkan konsentrasi puncak relatif rendah, namun polanya bertahan. Paparan yang lebih tinggi pada kelompok F14, meskipun konsentrasinya lebih rendah dibandingkan dengan kelompok produk komersial, diduga karena F14 adalah keadaan larutan. Secara umum, larutan dilaporkan memiliki jumlah permeasi intraokular yang lebih tinggi dibandingkan suspensi, karena semua obat dalam larutan merupakan bentuk molekul yang dapat diserap ke dalam jaringan mata. Kemudian untuk kesimpulannya dalam penelitian ini, penekanan presipitasi rebamipid dalam formulasi diteliti untuk pembuatan tetes mata rebamipid 1,5% bening.
Dalam pelarutan rebamipid, metode modifikasi pH terbukti sangat berhasil dalam mencapai konsentrasi rebamipid yang tinggi. Pendekatan berurutan menghasilkan perpanjangan periode stabil fisik yang baik. Pada hipotonisitas dalam formulasi yang dioptimalkan F14 dan F15 memungkinkan menunjukkan stabilitas fisikokimia jangka panjang. Maka pada suatu formulasi tetes mata bening atau F14 dalam penelitian ini merupakan kandidat menjanjikan yang menawarkan peningkatan kelarutan, stabilitas, kepatuhan pasien, dan bioavailabilitas. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.